Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Permata, NIM 22233200052 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Lokal 2B Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membahas materi mengenai ritme tubuh dan kondisi mental. Materi pertama yaitu ritme biologis. Ritme biologis adalah fluktuasi fisiologis periodik dalam tubuh. Terkadang kita tidak menyadari naik turunnya hormon, naik turunnya kecepatan siklus aktivitas otak, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi perilaku kita. Ritme biologis manusia termasuk siklus tidur, bangun, dan siklus menstruasi, dan mereka menciptakan perubahan fisiologis atau kebiasaan makan manusia. Jam biologis tubuh manusia. Jam biologis adalah jam yang menyinkronkan ritme biologis. Ini memberikan organisme, yaitu rasa waktu. Jam tubuh manusia misalnya membantu mengatur aktivitas biokimia dan fisiologis seperti siklus tidur, terjaga suhu tubuh, pola sekresi, hormon, tekanan darah, sekresi pencernaan, tingkat kewaspadaan, waktu rekreasi, dan lain-lain. Materi kedua yaitu ritme tidur. Hal penting yang terjadi pada saat kita tidur adalah menurunnya frekuensi gelombang otak. Tidur sangat dibutuhkan untuk konsolidasi, yaitu sebuah proses di mana terjadi perubahan sinapsis yang membuat ingatan yang baru saja disimpan menjadi lebih bertahan lama dan stabil. Jadi, dengan memahami frekuensi gelombang otak, kita dapat melihat bahwa tidur memiliki beberapa tahapan, mulai dari kondisi relaksi atau gelombang alfa, tidur dengan mimpi atau adanya REM rapid eye movement, atau dalam kondisi kreatif yaitu gelombang theta, dan tidur lelap tanpa mimpi pada frekuensi gelombang delta. Materi ketiga yaitu dunia mimpi. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur. Teori yang terkenal yang mencoba menjelaskan mimpi adalah teori kognitif dan teori aktivitas sintetis. Teori kognitif mengajukan bahwa mimpi dapat dipahami dengan menerapkan konsep yang sama yang digunakan untuk meneliti pikiran ketika terjaga. Bermimpi melibatkan pengolahan informasi, ingatan, dan pemecahan masalah. Materi keempat yaitu hipnotis. Kata hipnotis sendiri adalah terminologi yang baru saja digunakan pada awal 1900-an. Hipnotis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypnos yang berarti tidur. James Braid, seorang ahli bedah dan penulis yang dihormati di Inggris, adalah orang pertama yang menjelaskan mesmerisme dari sudut pandang psikologi. Braid-lah yang memperkenalkan nama hipnotis atau hipnotisme untuk menggantikan mesmerisme. Ia mendefinisikan hipnotis sebagai sebuah cara khusus yang ditetapkan pada keadaan subjek, bukan pada teknik yang ditetapkan oleh sang terapis. Hipnotis juga dapat diartikan sebagai kondisi rileks, fokus, atau konsentrasi terhadap sesuatu. Materi terakhir yaitu obat-obatan pengubah kesadaran. Pengguna bahan-bahan kimia seperti obat-obatan dapat mengubah reaksi biokimia sel dan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, kesadaran, serta tingkah laku penggunanya. Obat tersebut dinamakan obat psikoaktif. Berdasarkan efek fisiologis yang ditimbulkan, obat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu stimulan, depresan, halusinogen, dan painkiller. Obat-obatan yang pertama, obat stimulan. Efek dari stimulan adalah peningkatan kewaspadaan, tidak mengantuk, serta mengurangi rasa lelah dan bosan. Contohnya yaitu kafein, nikotin, amfetamin, dan kokain. Yang kedua yaitu obat depresan, adalah golongan obat yang berefek menghambat aktivitas sistem saraf pusat secara spesifik maupun umum. Contohnya yaitu alkohol, valium, diazepam, obat tidur, narkotika, heroin, dan zat anestetik atau bius. Yang ketiga, obat halusinogen. Orang yang mengkonsumsi obat ini akan menjadi orang yang sering berhalusinasi. Misalnya, mereka mendengar atau merasakan sesuatu yang ternyata tidak ada. Contohnya meskalin, LSD, dan marijuana. Yang keempat, obat opiat atau painkiller. Golongan obat ini menekan bagian otak yang bertanggung jawab sebagai rasa sakit. Contohnya yaitu morfin dan heroin. Itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.